Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang kami muliakan, serta kawan-kawan Magister Ekonomi Syariah, perlu kami sampaikan di sini hadir Pak Kades, Pak Sekcam, Pak Kasih Trantip, dan staf di Trantip. Pada hari ini kami mencoba untuk memaparkan, ini salah satu tugas kuliah kami di Magister, Bapak. Untuk paparan ini berkenaan dengan materi tentang perkembangan kode etika Islam. Jadi perkembangan kode etika Islam. Nah, kita ketahui bahwa dalam Islam itu tentunya mengatur seluruh pondasi dalam kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat. Ada paparan ini akan kami jelaskan beberapa hal terkait masalah bagaimana perkembangan kode etika bisnis dalam Islam. Lanjutkan. Nah, dalam abstrak makalah kami ini itu mengkaji ada 4 poin utama, yaitu kajian evolusi kode etik bisnis dalam Islam dari masa klasik hingga kontemporer. Nah, nanti isi makalahnya ini berkenaan dengan bagaimana kode etik bisnis Islam itu dari masa klasik hingga kontemporer. Tentunya kode etik ini itu landasannya Al-Quran, hadis Nabi, dan fikih muamalah. Nah, selanjutnya apa saja tantangannya ke depan, yaitu kesenjangan pemahaman, kompleksitas produk, dan tekanan pasar. Itu yang menjadi tantangan etika bisnis dalam Islam di era kontemporer atau di era sekarang. Nah, ada prospek yang menjadi ke depan itu di era sekarang ini kan eranya era digitalisasi. Tentunya prospeknya sangat kuat. Ada vintage, ESG, dan harmonisasi standar global. Jadi harmonisasi standar global ini adalah terkait pasar global yang memang sekarang ini saling memperkuat. Jadi harmonis. Nah, itu untuk prospek ke depan terkait bisnis etika bisnis Islam. Selanjutnya, nah, yang melatar belakangi makalah kami ini adalah yang pertama, saat ini kita ketahui pasar global ataupun krisis global ini tentunya terjadi bukan hanya misalnya contohnya di Indonesia saja, tapi global, mendunia. Nah, berakar dari krisis etika dalam bisnis. Nah, itu yang menjadi latar belakang kami mengambil sebuah materi ini. Nah, dan etika dalam Islam itu menjadi pondasi yang saya sampaikan di awal. Jadi setiap kehidupan, setiap perilaku, usaha, dan lain-lain itu bukan hanya sekedar aturan tambahan. Jadi dia pondasi dalam Islam itu sebuah pondasi etika itu. Nah, apalagi yang menjadi latar belakang relevansi dengan ekonomi modern. Jadi hubungan antara klasik dengan modern seperti sekarang ini itu ada keberlanjutan. Ada juga ESG dan keuangan syariah. Nah, selanjutnya dalam latar belakang ini juga kami memaparkan aset yang sekarang secara keuangan syariah globalnya pada 2023 kami ambil
datanya. Itu sebesar 3,38 triliun US dollar. Nah, ini potensi sebetulnya bagi keuangan syariah. Seperti itu untuk melatar belakangi. Selanjutnya, nah dalam makalah ini kami susun sebuah rumusan masalah yang nantinya kami jawab dalam dua pembahasan di bab 2 dan bab 3. Konsep dan prinsip dasar etika Islam itu seperti apa? Nah, sejarah dan evolusi kode etika bisnis dalam Islam itu bagaimana? Dan peran lembaga atau organisasi kontemporer seperti apa? Tantangan dan implementasinya modern seperti apa? Dan prospek masa depan, teknologi dan keberlanjutan. Inilah beberapa rumusan masalah. Selanjutnya, ada tujuan dari sebuah penelitian ini. Nah, bagaimana kami nanti dalam menjawab rumusan masalah ini mampu menganalisis konsep dan prinsip etika bisnis dalam Islam, terus mampu juga menelusuri sejarah dan evolusi kode etik, serta mengkaji peran lembaga IOP dan IFCB, terus mengidentifikasi tantangan kontemporer dan menjelaskan prospek masa depan. Namun nanti tujuan-tujuan ini dan rumusan masalah tadi ini akan kami ringkasnya dalam paparan ini. Nah, selanjutnya Bapak-bapak, di bab pertama kita harus, bab kedua ini tentunya harus dijelaskan dulu bagaimana etika dalam Islam itu dalam berbisnis. Nah, tentunya definisi awal dari definisi etika bisnis dalam Islam ini adalah aturan dan nilai yang mengatur aktivitas bisnis muslim bagi muslim. Jadi aturan dan nilai yang mengatur aktivitas bisnis muslim kita sebagai orang muslim ini dalam Islam yang namanya etika ataupun aturan dan nilai ini sangat fundamental. Memang harus dari semua lingkup kehidupan atau aktivitas kehidupan kita. Maka definisi awalnya adalah sebuah aturan dan nilai. Nah, apa saja lagi etika dalam bisnis Islam ini? Maslahah ini kebaikan untuk hanya pribadi atau untuk semuanya? Jadi masalah itu untuk semuanya. Masalah dan menghindari mudarat. Jadi kebaikannya untuk semuanya. Jadi jangan hanya untuk sendiri, ataupun jangan membuat mudarat bagi banyak orang. Dan harus dipikirkan orang banyak, kebaikannya untuk orang banyak. Halal dan haram, terus kemitraan dan kolaborasi. Itu menjadi prinsip. Ada 6 prinsip utama. Lanjut. Nah, ini landasan filosofis dan sumber nilai dalam etika bisnis dalam Islam. Nah, didasarkan wahyu ilahi, Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW, serta ditunjang ijma dan qiyas. Tadi yang menjadi sumber utama juga. Lanjut. Nah, tujuan dan orientasi bisnis. Dalam etika Islam, tujuan utamanya dari kegiatan bisnis yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari itu semata-mata memperoleh keuntungan finansial, bukan hanya semata-mata untuk memperoleh keuntungan finansial saja, namun dan melainkan untuk mencapai keberkahan, barokah tadi, dan kemaslahatan umum. Jadi kebaikan untuk semua umat, bukan hanya pribadi. Lanjut. Nah, prinsip dasar ini sebuah nilai. Nah, nilai itu apa saja? Tadi kejujuran, keadilan, amanah, dan larangan terhadap riba, bunga, gharar. Gharar itu istilah Islam
bahasa Arabnya gharar itu tidak jelas. Jadi barang yang belum jelas bentuknya, misal contoh, saya mancing, nama saya mancing, terus saya kasih tahu sama Pak Sekcam mau berapa kilo, 2 kilo, barang belum jelas, itu sebenarnya harus dihindari. Tak dapat tidak ada, dan tidak boleh ku langsung ambil duit 2 kilo Pak, tidak boleh. Itu dalam Islam itu tidak boleh. Atau buah belum terbit apa nama Jual bunga. apa nama buah, tidak tahu pas musim hujannya rontok semua. Itu tidak boleh. Harus jelas barang itu berapa butir misalnya buah, dan memang dia posisinya dilihat. Nah itu maisir, nah perjudian sekarang ini kita lah luar biasa, sampai ada beberapa kasus itu yang terjadi judi online itu. Nah bisnis dalam Islam itu bukan di judi. Jadi sekarang ini luar biasa Pak Kader, orang judi sampai bunuh orang. Itu kasus Pak Adit senior wartawan senior, itu dibunuh kan, kalau nggak salah motifnya karena judi tadi. Nah banyak kejadian yang terjadi kayak adiknya Pak Kades, Simpang, itu kan karena juga judi katanya, sampai jamret, begal kemarin rampas itu karena judi sebetulnya katanya. Lanjut. Nah ini ada sejarah tadi digambarkan di rumusan masalah juga, bagaimana sejarah dan evolusi kode etika bisnis dalam Islam. Nah pada masa Nabi kita bagi menjadi 3 kalau nggak salah nanti. Di zaman Nabi Muhammad SAW, jadi pondasi etika bisnis ini sebetulnya diletak oleh Nabi Muhammad SAW di masa beliau, baik sebelum menjadi Nabi ataupun saat dia menjadi Nabi. Nah, secara kokoh, secara mantap. Jadi apa saja yang beliau contohkan ke kita terkait etikanya. Nah, Nabi Muhammad itu dikenal atau dijuluki Al-Amin, dipercaya. Jadi Nabi Muhammad itu dari sebelum beliau menjadi Nabi hingga sampai beliau menjadi Nabi itu dijuluki Al-Amin, nggak pernah bohong, sangat dipercaya, punya integritas dan kejujuran. Nah seperti itu Nabi Muhammad. Nah ketika Nabi Muhammad itu memberi contoh di masa beliau itu, makanya banyak ketika di lingkungan Nabi itu berbisnis, itu diakui semua bagaimana Nabi itu berbisnis. Nah itu lanjut. Nah Nabi Muhammad itu seperti apa etikanya dalam berbisnis? Beliau itu jujur hingga digelar Al-Amin tadi. Terus yang kedua, beliau itu juga amanah. Jadi kalau amanah itu bentuk kalimatnya itu kan dari bahasa Arab. Nah, kalau bentuk masdarnya itu dia amuna, ya'munu, yang artinya bisa dipercaya. Jadi Nabi itu dalam berniaga, jual beli di pasar ataupun apa, etika bisnis dalam Islam ini memang beliau jalankan dengan amanah ya. Nah seperti itu. Yang ketiga, tepat dalam menimbang. Jadi sekarang ini saking dia nak untung tadi, nimbang jeruk, ya turun timbangan. Harusnya 7 butir jeruk 1 kilo, jadi 6 butir lah 1 butir. Dianggapnya keuntungan. Padahal dalam Islam itu tidak boleh mengurangi timbangan, itu nggak boleh. Timbangan itu harus tepat. Standar ukuran. Ya,
harus tepat. Nah, lanjut. Nah, ada perbandingan dalam etika Islam bisnis, bisnis Islam antara Islam dan konvensional. Nah, ada dalam aspeknya, landasan filosofisnya itu etika bisnis dalam Islam itu dia memakai landasan wahyu, Al-Quran, hadis dan ijma' qiyas. Sedangkan konvensional dia lebih memang secara Islam juga humanisme ataupun insaniyah itu penting, tapi hanya pada porsi humanisme, rasionalisme dan utilitarisme. Jadi hanya pada porsi ini. Kalau Islam dia murni Al-Quran menjadi landasan utama, hadis Nabi dan ijma'. Nah, secara formil, jadi undang-undang misalnya peraturan apa dia melampaui itu dalam konteks ataupun konsep Islam. Jadi etika, nilai, norma itu diatur sedemikian rupa dalam konsep Islam. Nah, yang nantinya ujungnya harus dengan tujuan itu ibadah nilainya. Jadi kita bisnis apapun nilainya itu ibadah. Kita aktivitas dalam ruang lingkup bisnis ataupun kerja apapun itu nilainya harus dinilai dengan niat ibadah. Nah tujuannya jelas. Pada akhirnya kita beraktivitas, mencari rezeki, berbisnis seperti apapun, mencari rezeki yang halal. Halal ini belum cukup ternyata, karena dalam Al-Quran itu jelas halalan thayyibah. Halal lagi baik. Nah, thayyib ini baik. Tambah lagi satu, berkah. Nah, berkah itu dia nilainya itu tidak ternilai, bertambah dengan apa yang kita rasakan. Jadi ada yang punya duit atau punya uang itu terasa tidak ada artinya, tidak ada manfaatnya, istilah rasa dianya. Sebentar habis. Rasa itu sebetulnya berkah ini, rasa berkah ini. Pak Kades, rasa berkah ini yang luar biasa. Sedikit halal, baik, ditambah berkah, rasanya kita ini nggak perlu lagi uang banyak. Nah seperti itu kalau berkah itu. Berkah. Dan dia bertambah bukan hanya dari segi uangnya, tapi rasa tadi. Nah etika itu menjadi kompas. Jadi kompas itu petunjuk jalan kita. Jadi ketika kita etika kita pakai dalam kehidupan kita, maka jadi petunjuk jalan kita untuk melakukan apapun di masyarakat, di lingkungan pekerjaan, di lingkungan bisnis kita. Nah, apa yang menjadi tujuannya? Pahala, kesejahteraan. Jadi apapun yang kita capai, apapun yang kita cari itu tujuannya sejahtera, bukan dikaya saja. Bahagia tentunya di dunia dan akhirat. Makanya yang sering kita doa itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kesejahteraan itu di dunia baik, akhirat juga hasanah. Nah itu dari definisi etika bisnis Islam. Selanjutnya, nah apa saja sumber dari etika bisnis Islam? Nah tadi di awal, di abstrak kita sampaikan bahwa Al-Quran itu menjadi sumber utama. Nah, ayat terkait tentang etika yang memang sering kita temui itu dalam Al-Quran jelasnya terkait larangan riba. Maisir, nanti kita sampaikan. Dan dalam etika bisnis Islam itu dia harus adil. Adil itu bukan konteksnya rata, bukan. Tapi adil itu proporsional dan profesional.
Jadi sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan porsinya. Nah juga sumber etika bisnis dalam Islam itu hadis dan sunnah Nabi. Nah tentunya hadis ini Nabi menjadi teladan. Nabi Muhammad itu menjadi teladan bagi kita dalam berbisnis. Jadi nanti di bab 4 itu akan dijelaskan bagaimana Nabi itu berbisnis, beretika, dan memberi contoh kepada kita. Larangan penipuan, ihtikar, dan monopoli. Jadi konsep etika dalam bisnis Islam itu terutama di dalam konteks monopoli ini dan dilarang dalam Islam. Jadi menimbun, menguasai semuanya. Makanya kalau di di dinas perdagangan Pak Sekcam ya, itu sering kita lakukan ini pemeriksaan ataupun sidak ya terkait di pasar tentang kebutuhan bahan pokok, harga pasar, terus juga terkait ada nggak penimbunan stok barang. Nah seperti itu. Nah sumber ketiga adalah fikih muamalah. Nah, panduan halal dan haram. Juga ijtihad ulama, jadi kesepakatan ulama, konsensus ulama. Nah itu menjadi sumber etika dalam bisnis Islam. Lanjut. Nah prinsip utama ini dalam etika bisnis Islam ini tauhid. Tauhid itu bukan hanya bicara kita keesaan Allah dalam konteks kita bertuhan, tidak. Tapi kesadaran dari kita bertuhan itu akan menimbulkan kesadaran ibadah perilaku kita. Kalau kita mengenal Allah, tentunya bagaimana juga kita berperilaku. Makanya hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam, dan semua sebetulnya. Jadi tauhid itu awal utama dalam prinsip etika bisnis Islam. Nah adil tadi sudah sedikit kami sampaikan bahwa adil dalam konteks ataupun dalam konteks etika bisnis Islam itu tidak dalam posisi kita memperkaya diri kita sendiri. Jadi dalam Islam itu konsep ataupun instrumen dalam Islam itu seperti zakat misalnya. Zakat itu dalam konsep Islam itu jadi tidak memperkaya diri sendiri, tapi harus berbagi. Jadi akan terbangun nantinya kesadaran sosial, keadilan sosial. Dengan zakat itu salah satu instrumen maqasid syariahnya seperti itu. Kalau istilah di ekonomi syariah itu adalah ziswa, zakat, infak, sedekah, wakaf. Nah, terus kejujuran. Nah, kejujuran ini bisa diartikan juga terbuka, apa adanya. Jadi dalam bisnis itu tidak boleh kita berkata ataupun di luar dari apa yang memang seharusnya atau tidak jujur. Kalau dalam bisnis Islam, keberkahan tujuannya maslahah bagi umat, bagi umum, kebaikan untuk semuanya. Namun kalau dalam bisnis konvensional, dia profit, pendapatan, keuntungan, dan kepentingan pemegang saham. Jadi pemegang saham atau pemodal itu hanya memikirkan bagaimana profit, atau dalam istilah kita ya, siapa yang megang modal itulah yang paling kuat. Dalam Islam tidak, dia maslahah. Bisnis itu tidak boleh memudaratkan orang atau membuat orang rusak atau membuat orang jadi miskin misalnya. Lanjut. Nah ini tadi digambarkan di 2016
2019 sampai 2023 tadi pertumbuhannya di angka 3,4 ya. Jadi tumbuh untuk pertumbuhan aset keuangan global. Di Indonesia juga mengalami pertumbuhan. Nah, lanjut. Nah, tantangannya pertama kesenjangan tadi sudah disampaikan di abstrak ya. Masyarakat inkonsisten, standarisasi internasional tantangannya. Terus kompleksitas produk keuangan modern. Jadi kalau di dunia modern ini kompleks terkait produk keuangan modern ini. Nah, tekanan pasar dan globalisasi tentunya kita ingat di awal bulan apa yang terkait masalah pasar dunia antara Cina, Amerika, Indonesia dan seluruhnya ya, waktu Presiden Trump menaikkan ya, itu luar biasa. Jadi juga termasuk tantangannya itu salah satunya perang. Kita ketahui perang antara Israel dan Iran, perang antara Ukraina dan Jerman ya, Rusia. Itu pengaruhnya ke seluruh dunia. Nah, ini menjadi tantangan juga. Lanjut. Nah, prospeknya meskipun tantangannya luar biasa, prospeknya khususnya pertumbuhan keuangan syariah di Indonesia itu sangat besar sebetulnya. Apa alasannya? Karena prospek umat Islam di Indonesia itu 87% itu umat Muslim. Jadi pengembangan ataupun bisnis dalam konsep syariah ini luar biasa, agak khususnya di Indonesia. Nah, ada prospek juga integrasi dengan ESG, itu lingkungan, sosial dan tata kelola. Nah, digitalisasi dan vintage syariah sekarang berkembang. Di dunia digital sekarang itu sangat mudah. Nah, harmonisasi standar global itu menjadi prospek juga. Terus peningkatan edukasi dan SDM. Lanjut. Nah, ini terakhir, pada kesimpulannya, etika bisnis Islam itu adalah sebuah sistem nilai. Jadi sebuah sistem nilai yang transendental dan komprehensif. Jadi sangat menyeluruh dia. Tidak hanya mengatur hanya jual beli, Pak Dew. Jadi bisnis ini dalam Islam itu dia seluruhnya. Dia satu kesatuan. Sebuah sistem nilai yang komprehensif. Nah, tidak sekedar profit. Dalam Islam itu mengajarkan tidak hanya sekedar profit, tapi bisnis itu harus bernilai berkah, terus adil dan keberlanjutan. Jadi kalau dalam 14 kalau nggak salah 14 di dalam program SDGs ya Pak Sekcam 14 ya. Ini keberlanjutan ini, lingkungan hidup, keberlanjutan itu menjadi program utama dari 14 itu. Jadi maka sekarang ini pemerintah kita tidak hanya bicara program ini jadinya hari ini saja, tapi berlanjut, punya keberlanjutan. Bagaimana keberlanjutan lingkungannya, ekosistem, geologinya dan lain-lain sebagainya. Jadi kita misalnya, contoh kalau kita di Bangka Belitung misalnya, di Bangka, BTI misalnya, BTI, keberlanjutan lingkungan itu sebetulnya nggak terjadi. Malah lingkungan kita itu banyak. Arti apa? Dalam Islam mengatur keberlanjutan, sedangkan praktiknya kita sering tidak memikirkan itu. Keberlanjutan hewan-hewan yang ada di situ. Nah, dalam Islam etika keberlanjutannya ini harus
menjadi fondasi untuk kita beraktivitas, berbisnis. Nah, tentu tantangannya ada, namun prospek sangat cerah dengan lingkungan dan dukungan secara global. Jadi perlu bapak tahu bahwa keuangan syariah, bisnis syariah itu di di negara-negara luar, di Amerika Latin, di di luar negeri itu konsep ekonomi syariah, perbankan syariah, ya, obligasi ataupun istilah dalam syariah itu sukuk itu di luar negeri sangat diminati. Kenapa? Karena sistem keuangan syariah itu sebenarnya sistem yang memang adil tadi. Misal contoh, kalau konvensional dalam bank itu bunga dalam perbankan syariah, bank syariah, dia bagi hasil. Nah, seperti itu. Nah, mungkin demikian Bapak yang kami muliakan, sedikit dari paparan kami. Nah, ada beberapa juga rekomendasi yang bisa kita lakukan bagi pelaku usaha untuk menjadi etika Islam sebagai pedoman. Terus bagi pendidikan memperkuat kurikulum etika bisnis Islam. Karena apa penting? Ini dari mulai kita duduk di bangku sekolah, sebetulnya harus ada kurikulum yang mengajarkan itu etika Islam, bisnis dalam Islam. Terus tentunya kita sebagai pemangku kepentingan, yaitu pemerintah, kuat lagi. Mungkin masih banyak yang menjadi celah untuk kita perbaiki, harus kita perbaiki sebagai peran kita sebagai pemerintah. Terus masyarakat. Nah, masyarakat ini kan seringkali karena mungkin kita sudah terbiasa dengan hal yang sifatnya konvensional selama ini transaksi, berbisnis, itu memang perlu kita lakukan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat, karena literatur terkait keuangan syariah ini di tengah-tengah masyarakat masih kecil, masih rendah. Itu berbagai penelitian itu menyatakan bahwa literatur terhadap masyarakat terhadap bagaimana keuangan syariah itu masih rendah. Makanya masyarakat itu seharusnya kita berikan pemahaman dan juga selektif dalam membeli produk atau jasa sesuai dengan syariah. Tapi ya perlu usaha yang panjang kalau untuk di masyarakat kita, karena masih banyak yang belum memahami itu. Nah, inilah. Terima kasih Bapak-bapak telah bersedia untuk mendengarkan paparan kami. Mungkin kalau ada pun mau ditanyakan, silakan ditanyakan apa yang harus ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.